Selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Selamat Natal dan selamat tahun baru sebentar lagi. Tema kita tetap siap menghadapi Great Tribulation. Kitab Wahyu tahun 26 sampai 29 pertengahan, sedangkan subtema pada saat ini adalah tongkat ukuran bait suci. Ya, tongkat ukuran dari bait suci. Kita akan baca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Terima kasih. Ya, kita mengenal ayat-ayat ini sebagai suatu syarat, ya, sebagai suatu syarat atau sebagai ukuran untuk masuk pengungsian, untuk dipelihara dari masa susah, yang terutama tentunya saat-saat munculnya antikris di bait Allah yang minta disembah sebagai Allah. Itu tahun kurang lebih 29 pertengahan atau tahun 30 ya sampai 33. Ya, masa antikris paruh kedua untuk Israel dan dunia. Lah, kita ya akan diukur bait suci kita ini. Pertama, Bapak masih Tuhan, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Apakah kita ini bait suci Allah seperti Injil Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21? Apakah kita ini hanya bangunan ya yang bukan termasuk di dalam tubuh Kristus? Hanya bangunan rumah yang bukan bait sucinya Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kita ini adalah menjadi bait sucinya Tuhan, ya, di mana Tuhan Allah Roh Kudus itu bertahta dalam hidup kami. Kemudian mezbah korban bakaran kita diukur. Penghargaan kita kepada korban Kristus, kepada darah Kristus itu nanti diukur. Kemudian ibadah kita juga diukur. Kita tuh ibadahnya tergembala di dalam sistem bait suci Allah atau sistem tubuh Kristus, ataukah mengembara? Bapak yang kasih Tuhan, kita ini mengembara atau digembalakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung, ya, yang nanti pada akhir zaman dia akan menggembalakan segala bangsa dengan tongkat besi, ya, untuk memeras segala bangsa itu seperti anggur dimasukkan kilangan, diperas. Suatu hukuman murka Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, tapi halaman itu tidak diukur, diberikan kepada bangsa-bangsa untuk diinjak-injak 42 bulan lamanya, itu 3,5 tahun atau 1260 hari. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, kita mau diinjak-injak atau diukur, ya, kita lari kemudian pada puncaknya setelah bilangan hitungan terakhir, nama terakhir dari Goyim itu sudah ditulis, disuratkan, maka tugas kita selesai. Karena bersamaan dengan itu Israel juga diselamatkan, ya. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Bapak yang kasih Tuhan, tadi pagi sudah saya katakan 144.000 itu di dahinya tertulis namanya anak domba dan nama bapaknya. Itu berarti Israel dan Goyim. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Markus 3 ayat 5 sampai 6. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, pada zaman itu karena kedegilan hatinya orang Israel, maka orang-orang Israel itu bersekongkol, ya, dengan orang Farisi, bersekongkol dengan orang Herodian untuk membunuh dia. Nah, demikian juga Ratu Ngiras Imam ini sangat diincar, ya, sangat diincar oleh Lucifer, nabi palsu dan antikris Tritunggal atau Trinitas Iblis yang sudah dilemparkan ke bumi, yang jumlahnya tentaranya itu
bukan lagi triliunan tapi biliunan, banyak banget. Bapak yang kasih Tuhan, dia sangat marah sekali, berusaha untuk membunuh kita. Bapak yang kasih Tuhan, ya, berusaha untuk membunuh kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, sementara penyesat itu ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dunia ini, Bapak yang kasih Tuhan, kita kan tidak melihat, ya, kita kan tidak melihat. Dikatakan, disaksikan Pak Diro, 100 meter dari atas kita itu penuh. Yang dari surga, demikian juga yang dari si jahat. Mereka itu ada di tengah-tengah kita. Bapak yang kasih Tuhan, basa Jawane nyanggong, menunggui kita, menunggu lengahnya kita untuk kita dijatuhkan. Kita akan baca supaya kita memiliki satu kewaspadaan yang sungguh-sungguh mengalami peningkatan memasuki tahun baru nanti. Kita baca Markus yang ke-13. Kita baca ayat 5 dan 6. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, ini sama dengan Injil Matius 24 ayat 5 itu, ya, ayat 21 sampai 26. Waspada, kita harus betul-betul waspada. Karena yang biliunan itu, Bapak ngasih Tuhan, bisa saja masuk ke dalam tubuh manusia, ya, untuk menyesatkan kita. Bahkan mereka itu memakai namanya Tuhan dan mengatakan akulah dia, ya, dan menyesatkan banyak orang. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita 2000 tahun yang lalu. Tentunya setelah kita mendekati masa itu, yaitu nanti malam jam 12, ya, kemudian masuk menit pertama, kedua, dan seterusnya hari pertama besok, Bapak yang kasih Tuhan, kita perlu waspada, meningkatkan kewaspadaan secara lebih sungguh-sungguh lagi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang perlu kita perhatikan, Tuhan Yesus Kristus itu punya ciri khasnya Tuhan Yesus itu adalah salib, ya, ciri khasnya Tuhan Yesus itu adalah salib. 1 Korintus 1 ayat 18. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, ini dulu hampir setiap hari disampaikan. Apalagi kalau penataran hikmat makrifat. Tetapi anak-anak muda yang baru bertumbuh, baru lepas sekolah minggu, ya, menjadi remaja, saudara belum tahu yang namanya pengajaran salib. Orang yang ikut Tuhan itu harus pikul salib setiap hari. Dan pengajaran salib itu menjadi suatu kejijikan, menjadi sesuatu yang kebodohan, ya, menjadi sesuatu yang tidak berharga untuk orang yang akan binasa. Tetapi untuk orang yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib, tentang pemberitaan tentang sengsaranya Tuhan, 9 pemberitaan salib mempelai, Bapak yang kasih Tuhan, itu adalah kekuatan Allah yang harus kita tanggung, yang harus kita jalani di bumi ini, supaya kita, Bapak yang kasih Tuhan, bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tidak tertinggal pada masa antikris. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita baca Lukas 17 ayat 20. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya, jadi kerajaan Allah di bumi itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tanda-tanda lahiriah itu artinya tidak ada mahkota, tidak ada tahta, tidak ada perhiasan-perhiasan yang layaknya seorang raja seperti Herodes, yang membuat orang Majus itu keliru. Ya, karena dikatakan anak raja, seorang raja telah lahir, ya, maka dia datangnya ke tempatnya Herodes. Bapak kasih Tuhan, padahal Tuhan Yesus sebagai raja, dia punya kerajaannya dibawa ke bumi. Barang siapa percaya kepadanya, dipastikan masuk kerajaan surga. Lah, kerajaan surga itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah, tidak ada kemuliaan, ya, tidak ada
tanda-tanda lahiriah seperti yang dipunyai oleh Herodes. Ini harus dipahami supaya anak-anak muda yang sedang bertumbuh itu kan melihat lingkungan, ya, melihat HP terus-terusan, Bapak ngasih Tuhan. Di situ muncul iklan-iklan segala macam, tidak bisa beli. Akhirnya kan merasa sangat tersiksa menjadi orang Kristen, Bapak ngasih Tuhan, ya. Saudara harus tahu, kerajaan Allah itu bukan di bumi ini, tetapi kerajaan Allah itu nanti setelah bumi ini dihancurkan, maka Taman Eden itu dibuka untuk menjadi kerajaan 1000 tahun damai. Kita perhatikan lebih lanjut. Lukas 8 ayat 16 sampai 18. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ya, perumpamaan tentang pelita. Kita ini pelita, ya, pelita emas. Pelita emas itu tidak disembunyikan, ya, ditutupi tempayan atau ditaruh di tempat tidur, di bawah tempat tidur. Tidak, pelita emas itu pasti ditaruh di tempat, ya, yang terbuka, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah tersebut dapat melihat cahayanya. Artinya apa? Kita ini tidak bisa menyembunyikan apapun, Bapak ngasih Tuhan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Seperti pelita itu tidak disembunyikan, demikian juga hidup kita itu tidak tersembunyi. Apa yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Jadi hidup kita ini satu saat akan diketahui oleh Tuhan dan diumumkan. Semua yang kita lakukan, Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya, perhatikan cara kamu mendengar. Perhatikan cara kita mendengarkan firman Tuhan. Teguran kepada 7 jemaat di dalam Wahyu pasal 2 dan 3 itu tertuju kepada barang siapa bertelinga, hendaknya ia mendengar. Ya, telinga jasmani kita punya, tapi seringkali tidak mendengar. Kalau Tuhan izinkan, karena kita tegar tengkuk kayak Israel, sekalian sama Tuhan dibikin, ya, punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, sehingga akhirnya menjadi pembunuh Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu itu karena Tuhan mau menyelamatkan zaitun liar, Bapak yang kasih Tuhan. Karena itu supaya kita itu tidak menyembunyikan sesuatu yang nanti akan diumumkan, ya. Karena itu perhatikan cara kamu mendengar. Jadi cara saudara mendengar, ya, dari belakang sebelah sana tuh mana, timur atau apa? Timur, yang paling belakang sampai sana barat. Kalau sana apa? Utara apa selatan? Selatan. Perhatikan cara kamu mendengar, perhatikan cara kita mendengar. Ya. Karena dari cara kita mendengar, ya, karena siapa yang punya, dia itu malah akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi kalau orang itu tidak punya, sama Tuhan malah diambil, dirampas, diambil. Tetapi kalau punya, dia akan ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ya, kelompok yang tidak punya atau tidak menghasilkan apa-apa, ya, yang berguna untuk kerajaan surga, Bapak Tuhan, maka iblis itu mengambil firman Allah supaya mereka itu jangan percaya. Ya, firman Allah itu diambil supaya tidak percaya, sehingga apa? Hatinya itu kosong, tidak punya apa-apa. Tetapi kalau tanah hati itu subur, Bapak ngasih Tuhan ditaburi, maka berbuah 30, 60, 100. Jadi perhatikan cara kita mendengar, ya. Karena dari cara kita mendengar itu nanti kita akan diberkati atau akan tidak diberkati, ya. Kita akan diberkati atau tidak diberkati. Kita baca selanjutnya, ya. Lukas yang ke-8, tapi ayat yang di atasnya, ya.
ayat 8 sampai 15. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ya, jadi kalau orang itu tidak percaya kepada firman Tuhan, berarti iblis itu datang mengambil firman Allah itu. Setelah ditabur, iblis datang mengambil firman itu dari dalam hatinya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi kalau barang siapa tidak percaya kepada pemberitaan firman Tuhan, itu berarti benih firman Allah itu sudah diambil oleh iblis. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau penjelasan dari Matius 13 tidak demikian, tetapi di dalam Lukas 8 dikatakan, ya, kalau orang itu tidak percaya, berarti firman yang ditabur itu langsung diambil oleh iblis. Saudara perhatikan cara saudara mendengar. Kalau saudara tidak memperhatikan sungguh-sungguh, nanti benih firman Allah itu tidak sempat masuk di dalam hidup kita. Akhirnya apa? Karena tidak mudeng, karena tidak mendengarkan, akhirnya tidak percaya. Karena tidak percaya, akhirnya tidak diselamatkan. Terus yang selanjutnya 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya, tanah berbatu-batu itu orang yang mendengar firman Tuhan, ya, menerimanya dengan sukacita, senang banget. Tetapi cuma sebentar. Ketika datang percobaan, mereka langsung murtad. Bapak yang kasih Tuhan, ketika datang pencobaan langsung murtad. Itu tanah batu, degil, keras kepala, berkepala batu seperti Israel yang dikatakan dalam kitab Nabi Yeskiel itu. Tidak percaya, murtad. Ya, terus ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, tidak menghasilkan buah yang matang berarti buahnya ada tetapi tidak matang, ya. Tidak matang, tidak bisa dinikmati. Itu firman yang diimpit oleh semak duri, semak belukar. Itu orang yang selalu khawatir dan tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup. Itu membuat hidup kita tuh seperti hidup di semak belukar. Ya, firman itu sepertinya tidak ada gunanya. Terima firman, terima pengajaran, terima hikmat, marifat, hidup tetap susah. Khawatir. Yang dipikirkan itu kekayaan dan kenikmatan hidup. Lah, orang yang seperti itu tidak akan menghasilkan buah yang matang. Terus, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya, tanah hati yang baik itu adalah tanah hati yang baik itu adalah hatinya itu baik. Hatinya itu kepada pemberitaan firman Tuhan baik. Seperti 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Baptisan itu untuk memohonkan hati nurani yang baik. Kalau hati nurani kita itu baik, Bapak yang kasih Tuhan, itu adalah tanah hati yang baik yang nanti akan membuat benih firman itu bertumbuh sampai menghasilkan buah. Lah, sebab itu ayat 18 tadi sudah dibaca. Perhatikan cara kamu mendengarkan, Bapak yang kasih Tuhan. Karena kalau kita tidak memperhatikan cara kita mendengarkan, orang bisa tidak percaya, orang bisa murtad, orang tidak bisa berhasil menghasilkan buah, tetapi tidak matang, tidak bisa dinikmati. Kecuali hati nuraninya itu baik, hatinya itu baik, maka firman itu akan berbuah di dalam ketekunan. Dalam ketekunan itu artinya tidak mungkin saudara tanam
lombok, padi atau apapun sehari sudah langsung berbuah. Tentu diperlukan waktu, ada waktunya, perlu tekun menunggu. Kalau padi ya ada hitungannya berapa bulan. Kalau lombok atau bayam atau apa ya mungkin 3 minggu. Ya Bapak yang ngasih Tuhan, demikian juga lombok, tidak mungkin ditabur terus mana katanya menghasilkan buah. Nah perlu ketekunan. Bapak yang ngasih Tuhan, perlu ketekunan. Sebab itu kita harus memiliki hati nurani yang baik. Karena kalau hati nurani kita tidak baik, firman itu tidak ada gunanya. Firman itu tidak ada gunanya. Kita baca Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, jadi ada 2 macam dasar bagaimana kita membangun rumah hidup kita. Tadi rumah hidup kita itu diukur Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Dan kita ini adalah rumahnya Roh Kudus. Lah, kita membangunnya itu dengan cara seperti apa? Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku, guru besar yaitu mendengarkan firman Tuhan, kemudian dilakukan. Itu sama dengan orang bijaksana. Mendengarkan firman Tuhan dengan hati nurani yang baik, kemudian dilakukan. Dia adalah orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara mendengarkan firman Tuhan selama di sini, ya, pembukaan oleh Bapak Rusman. Kemudian selanjutnya ada saya, ada Pak Bagio, ada Pak Diro, ada Pak Wakiman, ada Pak Andriadu, ya. Kemudian saya, besok pagi Pak Samuel. Semua firman itu disampaikan dengan pergumulan. Kalau hati nurani kita tidak baik, Bapak ngasih Tuhan, maka firman itu tidak ada gunanya. Akan membuat kita tidak percaya dan murtad. Tadi Lukas mengatakan demikian. Sebab itu cara kita mendengar dan bagaimana hati kita dalam menerima firman itu sangat menentukan. Kita mendengarkan firman membayar harga. Semua hamba Tuhan bergumul untuk menyiapkan firman Tuhan. Pak Wakiman bersaksi kalau sudah bunak begitu tinggal tidur. Nah, mungkin dia dibawa ke kapal, kemudian di sana diajar oleh Tuhan, ya. Kemudian pulang-pulang sudah bisa menemukan ayat-ayatnya. Bapak yang kasih Tuhan, itu perlu pergumulan. Bapak yang kasih Tuhan, apalagi seperti Pak Andre itu perlu membaca artikel sebanyak itu untuk menjelaskan banyak hal, ya. Kontraksi historis itu bukan cuma dalam kitab Wahyu. Sejak zaman Kejadian pasal 3, ya, ketika Ibu Hawa itu melahirkan, juga kesakitannya karena apa? Kesusahanmu dan kesakitanmu itu akan ditambahkan. Berarti seharusnya Bapak yang ngasih Tuhan, orang mengandung dan orang melahirkan itu tidak sakit. Tetapi karena sudah jatuh dalam dosa, sakitnya itu ditambah sama Tuhan. Itu sejak Kejadian pasal 3, 15, 16 dan sampai Wahyu pasal 12. Bapak yang kasih Tuhan, untuk memahami itu pergumulan. Kalau kemudian pada akhirnya kita cuma tidak percaya, pada akhirnya kita cuma melecehkan. Bapak yang kasih Tuhan, bukan melecehkan Pak Andre, bukan melecehkan Pak Rusman atau Pak Diro atau Pak Wakiman, Pak Bagio, ataupun saya, Pak Samuel besok, tetapi firman. Seperti orang Israel marah itu bukan marah kepada Musa. Siapa aku ini? Kemarahan itu bukan kepada saya, itu ketujuh kepada Tuhan yang ada di dalam tiang api dan tiang awan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mendengarkan itu nanti akan membuat kita percaya. Kalau kita tidak mendengarkan dengan baik-baik, saudara tidak akan percaya. Kalau sudah mendengarkan dengan baik-baik, saudara tidak akan murtad. Tetapi kalau saudara tidak mendengarkan dengan baik-baik, saudara akan murtad. Karena tahun depan itu tantangannya berat sekali. Bapak yang ngasih Tuhan. Sementara 9 penderitaan mempelai, 9 penderitaan salib itu semakin menekan. Seperti orang yang menjalani masa-masa antikris. Bagi kita itu susah, kesusahan besar. Bapak yang ngasih Tuhan, ya. Oleh sebab itu, bagaimana kita mendengarkan dan bagaimana hati kita, itu yang menentukan saudara itu percaya dan tidak murtad. Ya.
Yang menentukan saudara itu percaya dan tidak murtad. Ya. Tadi Injil Lukas tegas mengatakan demikian. Kalau Tuhan Yesus di dalam Matius 13 bahasanya bahasa raja, ya. Tetapi di dalam Injil Lukas ini, ya, itu bahasanya bahasa manusia. Supaya manusia itu bisa paham, ya, maka bahasanya lugas. Bapak ngasih Tuhan, kalau kamu hatimu berbatu, hatimu bersemak belukar, ya, kamu nanti tidak percaya, ya. Kalau tidak percaya akhirnya murtad. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca, tadi sudah dibaca ya, maaf. Kalau kita tuh mendengar firman Tuhan, kemudian dilakukan, kita tuh bijaksana seperti 5 darah yang bijaksana. Kita membangun rumah di atas batu, karena rumah kita itu akan diuji. Dari atas itu hujan, kemudian dari bawah itu banjir, kemudian dari samping itu angin badai. Nah, kalau kita, Bapak kasih Tuhan, kalau kita bangun di atas ketaatan kepada firman, maka bangunan rumah kita sebagai baiknya Roh Kudus itu tidak akan rubuh karena dibangun di atas batu. Jadi mendengarkan firman itu bukan cuma dengar, tapi perlu ditaati. Kalau Pak Rusman mengajar kita jangan berbisik-bisik, jangan berbusuk-busuk. Karena dari 10 orang, 600.000 orang tersisa 2. Bapak kasih Tuhan, di setiap tempat kita harus menjaga diri, jangan berbusuk-busuk, jangan berbisik-bisik. Kalau tidak nanti tersingkir seperti 600.000 orang itu. Saya tuh sejak kecil membaca Matius 12 ayat 36 bahwa setiap kata-kata yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saya tuh sejak kecil tidak banyak omong, karena tahu setiap omongan itu dicatat, harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya, saya tidak banyak omong, saya tidak banyak bicara. Bapak kasih Tuhan, karena itu sudah saya baca sejak kecil. Saya tuh dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan itu sejak SD, membaca Alkitab. Tapi zaman itu di desa ya, Alkitabnya punyanya Jawa, Alkitab bahasa Jawa. Yang saya baca pertama kali itu Kitab Wahyu. Kemudian saya dimarahin sama bude saya, ojo-ojo Kitab Wahyu medeni, ya toh. Tapi ya saya tidak tahu Pak senang seperti itu. Sampai saya SMP semea Tuhan ya menikah, Alkitab itu bacaan saya sehari-hari. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga kalau suami saya itu sesuatu sampai ke kasih tema, ya, maka roh saya itu sudah kirene, ya. Bapak yang kasih Tuhan, demikian juga saudara harus banyak baca Alkitab seperti kesaksiannya, ya, Mbak Onita itu, ya, baca Alkitab dan ditaati, karena nanti kalau antikris, nabi palsu dan mesias palsu itu berbicara, saudara bisa nyocok nih, ini cocok udah kalau Alkitab, ini cocok enggak kalau Alkitab, sesuai tidak. Kalau sudah tidak tahu Alkitab ya kita akan ketipu-tipu. Bapak yang kasih Tuhan, karena hujan itu dari atas, itu bicara tentang dulu ya, sebelum Lucifer itu jatuh, itu kan yang turun surga bumi, itu bagaikan hujan. Banjir itu antikris. Kemudian angin itu nabi palsu, angin pengajaran sesat, Efesus pasal 2. Itu yang menguji bangunan hidup kita. Kalau kita mendengar firman Tuhan kemudian taat, maka semua firman yang sudah saudara dengar itu ditaati, saudara akan tahu, wow ini hujan dengan Tuhan ya, oh ini angin, ini banjir. Kita lihat kan bencana-bencana itu ya, kita lihat di TV, kita lihat di HP, banyak rumah itu terangkat, ikut terseret, tetapi ada juga yang tetap tidak tergoyahkan. Tentu itu berkaitan dengan cara membangunnya. Kemudian kita baca ayat yang ke-26 sampai 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya. Kemudian ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, kalau kita dengar firman pagi sore, kemudian kita cuma dengar aja, tidak dilakukan. Pak Rusman ngomong jangan berbisik-bisik, saudara terus berbisik-bisik.
Bapak yang kasih Tuhan, itu sama dengan orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Ya, kalau saudara pergi ke daerah Gunung Kidul, pinggir pantai itu, rumah yang dibangun atas pasir itu, ya rata-rata itu gubuk-gubuk orang jualan, cuma sementara. Ya, kalau ada tsunami ya jelas roboh. Nah demikian juga kalau kita mendengar firman tetapi tidak melakukan, itu sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Tidak bisa diukur, kenapa? Pada saat hujan, angin, dan banjir sudah tidak ada wujudnya. Tetapi kalau bait Allah, Bapak yang kasih Tuhan, dibangun di atas Gunung Muria, zamannya Salomo, ya, dipersiapkan oleh Raja Daud, dibangun di atas Bukit Sion, di atas Gunung Muria, ya, Bapak yang kasih Tuhan, sehingga bisa berumur puluhan tahun, Bapak yang kasih Tuhan, bahkan ratusan tahun. Tetapi kalau orang itu tidak melakukan firman, cuma mendengar, tapi tidak dilakukan, itu dikatakan orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Kalau saudara datang ke sini bayar harga, sampai dikatakan utang ke sana, utang kemari, cari ke sana sini, dengar firman banyak, tetapi tidak dilakukan, maka bangunan hidup kita itu sebagai baitnya Roh Kudus itu dibangun di atas pasir. Menghadapi hujanan, ya, hujan dari Lucifer, menghadapi angin, pengajaran sesat, menghadapi banjir, ya, dari antikris, Bapak yang kasih Tuhan, kita tidak akan tahan, roboh, dan kerobohannya itu hebat kerusakannya. Sudah perhatikan. Demikian juga nanti setelah kita masing-masing sampai ke rumah, yang di Bogor sampai di Bogor, yang di Bekasi sampai di Bekasi, yang di Bali, yang di NTT Kupang Rote, ya, yang di Purwonegoro, yang di Jogja, dan di lain-lain tempat, Bapak yang kasih Tuhan, setiap firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu saudara perhatikan. Saudara perhatikan. Saudara harus melakukan. Karena tidak melakukan, tidak usah ke gereja. Karena dikatakan orang bodoh yang masuk gereja, dengar tidak dilakukan, membangun rumah nanti roboh, Bapak yang kasih Tuhan. Karena ujiannya hujan, angin, ya, angin badai dan banjir. Perhatikan, tahun ke depan seperti tema di belakang itu, nanti jam 00 lebih kita tuh sudah masuk masa yang berat, Bapak yang kasih Tuhan. Hidup kita tuh akan diuji oleh hujan, angin, dan banjir. Kalau kita bodoh, ya, rusak, dan rusakannya itu sangat parah. Itu tergantung bagaimana cara kita mendengar. Mendengarnya baik-baik, kemudian dilakukan, Bapak yang kasih Tuhan. Tidak usah banyak-banyak. Kalau firman itu ayatnya banyak banget, kan bisa disimpulkan. Seperti saudara membuat skripsi, tesis, disertasi. Setelah kandelnya segini, atau mungkin segini, kan ada kesimpulannya. Ya, dari firman yang panjang itu, Bapak yang Tuhan, kesimpulannya apa? Kita tuh jangan mudah dipengaruhi oleh pengintai-pengintai yang busuk. Karena cuma 10 orang, 600.000 tentara Israel tinggal 2. Berarti pengaruh perkataan itu kan sangat. Kalau suratan Timotius mengatakan perkataan itu seperti kanker yang makan dalam. Kanker itu pertumbuhannya cepat. Perkataan seperti itu seperti api yang menghanguskan. Suratan Yakobus mengatakan demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, diperhatikan sampai di rumah nanti, ya, semua gembala menyampaikan firman Tuhan itu melalui suatu pergumulan. Ya, tidak ada yang tanpa pergumulan. Lah, saudara sebagai jemaat, kita semua sebagai jemaatnya Tuhan Yesus Kristus mendengar, kemudian melakukan. Kitab Wahyu juga dibuka. Barang siapa membaca, barang siapa melakukan, dia akan berbahagia. Ya, dia akan berbahagia di dalam menjalani ketetapan masa kitab Wahyu maupun skema kitab Wahyu, karena nanti akan diakhiri dengan pengangkatan. Kalau mati akan dibangkitkan, kemudian bertemu Tuhan di angkasa, masuk perjamuan malam kawin anak domba, pembagian pahala, kemudian turun ke bumi untuk mengalahkan antikris dan nabi palsu, ditangkap langsung dimasukkan neraka, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian Bukit Zaitun pecah, ya. Kemudian selanjutnya ada
periode-periodenya, ada randonnya ya. Kemudian kita masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ya. Kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua. Ayat 1 sampai 6. Kristus mengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Perhatikan ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Dia, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, kita itu mengatakan kita mengenal Dia, cuma kenal saja. Kita mengenal Dia di pintu gerbang sampai terus masuk. Kita kenal Dia, mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ada tandanya. Tandanya apa? Jika kita menuruti perintah-perintahnya. Bapak yang kasih Tuhan, apalagi kalau kita menyanyi, kita ini anak raja, tetapi tidak taat. Ya tentunya tidak tahu itu raja dari mana, Bapak yang kasih Tuhan. Sedangkan kita ngomong kenal saja, dibuktikan. Ya, kita mentaati perintah-perintahnya. Ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, kalau orang berkata, aku mengenal Dia, aku mengenal Tuhan Adonai, aku mengenal Tuhan Yesus anak manusia, aku mengenal Roh Kudus, aku mengenal Bapak Mikael, Bapak Jibril, malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini, Bapak yang masih Tuhan, tetapi tidak menuruti firman Tuhan. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya itu tidak ada kebenaran. Ini firman Tuhan. Rasul Yohanes membuat definisi yang sangat simpel tetapi sangat tegas. Ya, terus. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, kemudian pada puncaknya Rasul Yohanes menyimpulkan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Jadi ada iman, harap, kasih. Yang dikatakan kasih itu apa? Bapak yang kasih Tuhan, bahkan kasih yang sempurna itu adalah pada saat kita tuh menuruti firman Tuhan, maka di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Kalau kita tidak menuruti firman Tuhan, berarti tidak ada kasih Allah. Kalau seorang anak mengatakan mengasihi orang tuanya, ya dia harus menuruti orang tuanya, mentaati orang tuanya. Kalau seorang istri mengasihi suaminya, maka tunduk taat kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Efesus pasal 5 kan mengatakan demikian. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mentaati ya firman Tuhan. Bahkan kalau kita mentaati firman Tuhan, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Sudah kasihnya sempurna. Itu buktinya apa? Taat kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu dimulai bagaimana cara kamu mendengarkan. Karena ada berbagai macam cara mendengarkan firman Tuhan. Ya, ada berbagai macam cara mendengarkan firman Tuhan. Ada yang sambil main-mainan, ada yang sambil ngantuk-ngantuk, ada yang sambil sandaran, ya, cari tempat sandaran, kemudian bersantai. Nah, cara mendengarkan itu nanti akan mempengaruhi caranya mentaati. Kalau cara mendengarkannya tidak sungguh-sungguh, dia tidak mudeng. Firman tadi ngomong apa toh? Nah, akhirnya iblis datang, sekalian sama iblis firman itu diambil, sehingga dia menjadi tidak percaya, bahkan murtad pada puncaknya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, jangan satupun saudara meninggalkan tempat ini dalam artian meninggalkan pengajaran kitab Wahyu, karena saudara sudah masuk dalam ruang Maha Kudus. Ya, sekalipun baru 2/3-nya, dan yang 1/3 itu pun bisa masuk ke sana setiap saat manakala saudara itu tidur. Ya, kecuali saudara bisa ngerogoh sukmo sambil melek, kemudian para malaikat itu saudara melek, ya, malaikat masuk, beda lagi urusannya.
Bapak Ibu sekalian Tuhan, jadi yang disebut kasih itu adalah mentaati firman Tuhan. Disebut kasih itu sempurna adalah kalau kita itu menuruti firman Tuhan. Kita jangan cuma membaca. Barang siapa membaca dan mendengar kemudian melakukan. Wahyu pasal 1 ayat 1 dan seterusnya demikian. Dibaca, diingat-ingat, kemudian dilakukan, maka kasihmu nanti akan sempurna. Sudah di ruang Maha Kudus, di ruang kasih, disempurnakan lagi. Tandanya apa? Taat firman Tuhan. Dimulai dari apa? Bagaimana cara kamu mendengarkan. Orang mendengarkan firman Tuhan itu tidak boleh tanah hatinya itu berbatu, karena itu tidak akan ada gunanya. Tanah hatinya jalanan, tidak ada gunanya. Tanah hatinya penuh semak belukar, semak duri, tidak ada gunanya. Tidak percaya dan murtad. Pada saat mendengarkan firman Tuhan, hatinya harus baik. Ya, hatinya harus memiliki hati nurani yang baik. Kalau saudara tidak baik kepada pemberita firman Tuhan hatinya, saudara tidak akan tumbuh firman itu. Kalau saudara dibuat gor ya, sama Pak Andre jengkel, ya, Pak Andre menyampaikan firman Tuhan sudah belgedes. Saudara tak tahu ya, belgedes itu omongan orang Jawa. Pak Andi tahu ya mestinya. Ya, belgedes. Nanti tanya Pak Tiro itu ya. Orang menyampaikan firman Tuhan belgedes. Nanti jangan ikut-ikutan, ya. Demikian juga yang di Bekasi, ya. Jangan saudara kemudian menghakimi. Mari dibaca Roma pasal 14. Ayat 3 dan seterusnya. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhan sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ya, jadi saudara jangan menghakimi hamba orang lain. Itu bukan hambamu. Pak Samuel itu bukan hambamu, itu hamba Tuhan. Ya, Pak Paulus Wakiman itu bukan hambamu. Orang Ponorogo itu hambanya Tuhan. Pak Rosman, Pak Busondan itu bukan hambanya orang Kupang Rote, itu hambanya Tuhan. Pak Diro beserta Ibu, ya. Saya seorang janda ini bukan hamba saudara, tetapi hamba Tuhan. Siapa lagi hamba Tuhan di sini? Pak Bagio, ya. Siapa yang belum saya sebut, ya. Pokoknya semua hamba Tuhan. Itu bukan hambanya saudara, itu hambanya Tuhan. Saudara tidak boleh sewenang-wenang menghakimi hamba orang lain. Bukan hamba saudara, tetapi itu hamba Tuhan. Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu urusan Tuhannya sendiri. Tolong dibaca lagi ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Ya, hamba Tuhan itu urusannya Tuhan. Entahkah dia jatuh, entahkah dia berdiri, itu bukan urusannya jemaat, itu urusannya Tuhan. Tuhan dari hamba tersebut, urusan Tuhannya sendiri. Tetapi terus, tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. nah, Tuhan itu menjaga hamba-hambanya. Kalau dihakimi oleh jemaat, justru dijaga oleh Tuhan supaya dia itu tetap berdiri. Bapak yang kasih Tuhan, justru dihakimi maka Tuhan akan menjaga dia tetap atau dia terus berdiri. Bapak yang kasih Tuhan, kita hamba Tuhan ini sudah susah. Bapak yang kasih Tuhan, saudara bisa bekerja ini itu dan sebagainya. Kita ini cuma ya menunggui bait Allah. Bapak yang kasih Tuhan, dan menjaga ya apa yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian, itu adalah haknya Tuhan yang diberikan pada hamba-hambanya. Ya, yang diberikan pada hamba-hambanya. Kalau sudah susah menanggung setiap hari menanggung 9 penderitaan salib untuk menyiapkan firman Tuhan, itu harus nangis, harus tidak tidur, Bapak Yesus Tuhan. Kemudian cuma sekedar
dihakimi oleh jemaat. Itu bukan hak saudara. Bukan hak saudara. Kita ini hamba Tuhan, bukan budaknya jemaat. Bukan hak saudara. Itu urusan Tuhannya sendiri. Dan ketika hamba Tuhan itu dihakimi, Tuhan justru menunjukkan kuasanya untuk dia terus berdiri. Amin para hamba Tuhan. Ya, seperti Rasul Paulus itu dikatakan, ini aku punya kelemahan, ya. Aku punya kelemahan, gampang sengsara, gampang mengalami kesesakan, penindasan. Mbok dilepaskan kalau penginjilan itu tidak usah dilempari batu, tidak usah diturunkan dari menara, ya. Tidak usah karam kapal. Tuhan katakan justru di dalam kelemahanmu kekuatan Tuhan itu sempurna. Bapak kasih Tuhan, kekuatan Tuhan itu sempurna. Pijakan kita kepada kepala ular itu kuat. Kalau kita menanggung 9 penderitaan salib dan kemudian kita menjadi lemah, pada saat itulah kekuatan Tuhan itu menyatu dengan hidup kita. Bukan cuma hamba Tuhan, jemaat pun, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau sudah itu menanggung 9 penderitaan salib, 9 penderitaan mempelai, justru pada waktu itu kasih Tuhan itu melingkupi hidup kita. Ya, justru kita itu dihakimi, Tuhan membuat kita tetap berdiri. Ya, Tuhan membuat kita tetap berdiri. Bapak yang kasih Tuhan, apa kalau jadi hamba Tuhan kalau tidak dibela sama Tuhan? Ya, mau beli ini tidak bisa, pengen ini tidak bisa, pengen ini tidak bisa. Cuma sekedar perkara kecil saja tidak bisa. Gitu masih dihakimi jemaat. Bapak yang kasih Tuhan, masih dihakimi pengerja, dihakimi ketua sidang. Bapak yang kasih Tuhan, sekalipun Musa itu, Bapak yang kasih Tuhan, di pandangannya Miriam sama Harun dianggap bersalah, itu bagi Tuhan tidak salah, karena memang dia menjadi alat peraga. Bapak yang kasih Tuhan, dia menjadi alat peraga, dibela sama Tuhan. Miriam yang dihukum. Menjadi hamba Tuhan itu tidak enak. Saya itu panen gibah. Gibah itu dihujat, terliyunan sejak terjun ke pelayanan. Tetapi saya merasa ya diurapi Roh Kudus sehingga saya tiru-tiru Raja Saul. Ketika Raja Saul itu diurapi Roh Kudus setelah pelantikannya, dia penuh Roh Kudus. Orang Israel pada menggibah, ngerasani, apa dia nanti bisa memimpin kita perang? Lah Saul mendengarkan, tapi pada waktu itu ketika dia itu penuh Roh Kudus, pura-pura apa? Tuli. Jadi seorang hamba Tuhan itu kalau menghadapi gibahan dari sini sana, menghadapi gibahan dari pengerja dari jemaat, tua-tua sidang, saudara pura-pura tuli. Bapak yang kasih Tuhan, itu tanda orang yang diurapi Roh Kudus. Kalau gembala mengajarkan anjing menggonggong, kapilah tetap apa? Menyembah, tetap meditasi. Ya, anjingnya mau gonggong seperti apapun, sudah kita kalau di dunia kan kita sekolah anjing menggonggong, kapilah tetap apa? Berlalu. Tidak dengarkan terus mandep anjingnya. Kok ngapa gonggong? Ya, itu kan namanya tidak pinter, Bapak kasih Tuhan. Ya, jadi seorang hamba Tuhan itu adalah urusan tuannya sendiri, dan tuannya itu berkuasa. Saudara para hamba Tuhan, Tuhan kita berkuasa atau tidak? Amen. Berkuasa atau tidak? Kuasa. Lah di dalam ayat 4 itu kuasanya itu ditunjukkan dalam apa? Tuhan berkuasa menjaga dia terus apa? Terus berdiri. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan itu berkuasa menjaga kita terus berdiri. Sudah, saudara mau ngoceh apapun tentang saya tidak akan marah. Karena saudara anak-anak yang saya sayangi, saya cintai, saya berdoa, menangis. Dan nanti bisa lihat catatan saya. Ya, tetapi justru saya ini digibah. Ya, Tuhan itu berkuasa menjaga saya terus berdiri. Bapak yang kasih Tuhan, itu pembelaan Tuhan kepada para hambanya. Kalau tidak dibela oleh Tuhan kita hamba Tuhan itu tidak ada harganya di bumi. Sudah penghasilannya kecil, utangnya banyak, karena harus melayani. Kalau jemaat janji kasih, apa hamba Tuhan terus tidak janji kasih? Ya kan janji kasih juga, ya. Bahkan
dalam pelayanan perintisan itu saya tahu susahnya itu. Bapak Ibu Tuhan, susah banget ya. Perpuluhan belum masuk, kolektor sedikit, tetapi urusan untuk masuk ke dalam pelayanan itu sangat besar. Sangat besar. Kalau dikatakan ya, besar pasak daripada apa? Tiang. Ya kecuali udah panen kayak Pak Samuel ini, beda lagi masalahnya. Tiangnya memang besar, pasaknya lebih kecil. Nah tapi kayak Pak Rusman itu, kayak Pak Diro itu, ya toh, kayak Pak Bagio itu, ya, kayak Pak Agus Eko dan yang lain-lainnya, itu besar pasak daripada tiang. Saya pelayanan itu betul-betul sengsara, naik sepeda motor Jogja Ngawi, belum apal Jogja, ya, mau pulang ke Ngawi arah Solo malah pergi ke Bantul, pergi ke Jalan Magelang karena belum hafal seperti sekarang, sehingga bensinnya habis, nggak bisa beli, ya. Lewat Jebres itu ada bakul bakso, mau mampir sudah lapar banget, dilihat deh regane piro to, ora cukup wis langsung bablas. Bapak yang ngasih Tuhan, itu hari-hari perintisan itu seperti itu. Kita menjadi hamba Tuhan. Kalau kita ini tidak dibela Tuhan, siapa yang membela? Kita tidak bisa membayar pengacara untuk membela kita. Ya, kita tidak bisa membayar pengacara untuk membela kita kalau kita sedang diserang jemaat. Dan ngapain juga diserang jemaat pakai pengacara? Ya didoakan saja biar diampuni Tuhan dan biar diberkati oleh Tuhan. Kan seperti itu, di kapak-kapaknya diberkati. Kita baca. Wah, mati ya. Pak Rusman bisa cari. Kalau Lewi itu diberkati Tuhan. Barang siapa yang semenang-semenang sama Lewi itu di pinggangnya diremukan. Apa enggak Pak Rusman? Lagi cari. Ya. Itu, dengarkan istrimu itu. Ulangan 33 Pak Rusman. Oh, ya. Terus. Ulangan 33 ayat apa itu? Baterainya habis. Tadi cacahnya dicari met-metan keterisut. Ya, Ulangan 33 ayat 8. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasih, yang telah kau coba di masa, dengan siapa yang kau berbantah dekat mata air beriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengendahkan mereka, ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acut-acut terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh hukuman wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Terima kasih. Lewi itu kan menunjuk kepada hamba Tuhan kalau sekarang, ya, full timer, yang waktunya seluruhnya untuk Tuhan, ya. Tetapi Tuhan memberikan haknya. Tetapi ada saatnya hak itu tidak diberikan, sehingga lembu itu diberangus mulutnya, ya, tidak menerima upahnya. 1 Timotius pasal 5 ayat 16, 17 dan seterusnya. Mulutnya diberangus. Ketika sedang mengirik, harusnya di sekitarnya itu ada jerami, ya, diberangus. Tidak boleh makan, ya, tidak menerima upahnya. Lah itu salah tahbisan. Bapak Ibu Tuhan, kalau sudah demikian ya hamba Tuhan bisanya nangis. Apalagi hamba Tuhan yang di desa-desa itu sangat kasihan. Bapak Ibu Tuhan, jangankan yang di desa, yang di kota saja kasihan banget, ya toh. Nah, Bapak Ibu Tuhan, itulah nasibnya hamba Tuhan. Sebab itu tuannya itu tidak mengizinkan hambanya itu diadili, dihakimi. Itu urusanku, ngapain kamu ikut-ikutan? Ya, ngapain kamu ikut-ikutan? Itu hambaku bukan hambamu, itu gembalamu bukan hambamu. Itu urusanku dan aku sanggup membuat dia terus berdiri. Bapak yang kasih Tuhan,
Kalau kita ini tidak dijamin sama Tuhan, ngapain juga susah-susah, ya. Karena hamba Tuhan itu sangat dibela. Kalau ada orang yang melawan Lewi, Tuhan katakan pinggangnya diremukkan sehingga tidak bisa bangkit lagi. Sehingga kita hamba-hamba Tuhan memasuki tahun 26 itu kita bisa tegak tercacak melayani umat Tuhan yang sudah ada maupun yang nanti yang akan kita panen, kita datangi dari tiap-tiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa, bahkan para raja. Bapak Ibu kasih Tuhan, hamba Tuhan itu harus tegak tercacak, harus kuat. Oleh sebab itu Tuhan sebagai Tuannya akan terus membuat dia tetap berdiri, tetap tegak tercacak. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, kiranya saudara jemaat juga bersikap semakin hati-hati. Demikian juga para pengerja, ya, bersikap hati-hati. Tua-tua sidang demikian juga. Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan sewenang-wenang pada hamba Tuhan, ya, jangan seenaknya sendiri. Musa itu, ya, seumur-umur dicatat dalam Alkitab, ya, salahnya itu cuma 1 kali. Karena orang selalu ngamuk, dia tuh sampai dalam melakukan firman itu kedandapan. Kedandapan itu artinya tidak dicermati dulu. Kalau Tuhan perintahkan katakan, dia pukul seperti yang pertama, akhirnya tidak bisa masuk tanah Kanaan. Seorang hamba Tuhan itu kalau salah, hukumannya berat. Oleh sebab itu anak-anak rohani itu jangan memperberat hukuman untuk hamba-hamba Tuhan. Ya, jangan memperberat hukuman untuk hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu memasuki tahun 26, biarlah kita membenahi bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan. Kita membangun tubuh kita sebagai bait Allah yang nanti akan diukur untuk masuk masa antikris atau tidak. Ya, lah sebab itu jangan kita bodoh, tetapi bijaksana. Bijaksananya itu apa? Mendengar firman dilakukan. Saudara membangun rumah di atas batu karang, ada hujan, ada banjir, ada angin badai, tetap tegak. Tetapi kalau saudara atau kita membangun rumah di atas pasir, itu orang bodoh. Artinya apa? Dengar firman tapi tidak dilakukan. Ya, tidak dilakukan. Bapak ngasih Tuhan, akhirnya datang hujan, banjir, dan angin badai, rusak, roboh, dan kerusakannya itu sangat hebat, tidak bisa dibangun lagi. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan. Jadi memasuki tahun 26, banyak bekal yang sudah diberikan oleh tiap-tiap hamba Tuhan. Saudara harus begini, saudara harus begini, saudara harus jangan sampai ketipu, saudara harus bercocok tanam kecil-kecilan, ya, dan memperhatikan pada saat kontraksi yang begitu berat, jangan banyak mengeluh, karena itu memang sudah kodratnya menjadi perempuan, menjadi pengantin perempuan mempelai anak domba itu mengeluh dengan keluhan yang sangat keras, ya, teriakan yang keras karena melahirkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melahirkan itu bukan cuma melahirkan anak, tetapi mau melahirkan karya besar, melahirkan hikmat marifat. Itu perlu perjuangan. Untuk saya itu bisa membantu persiapan suami saya dan sekarang mempersiapkan diri untuk pemberitaan firman yang 10 tahun itu, ya, perjuangan. Suami saya untuk memahami tuming atau makrifat itu pergumulannya itu sejak dari dalam kandungan, ya, sejak dari dalam kandungan, berpuasa sejak masa kecilnya, masa remajanya, sampai masuk ke dalam pergumulan yang ditetapkan oleh Tuhan. Demikian juga saudara untuk memilih mujizat, saudara sudah diberi hikmat marifat. Untuk hikmat marifat itu menjadi satu hal yang bisa diwujudkan, maka harus punya iman, sekalipun cuma sebesar biji sesawi, dan harus berani. Lah salahnya kok tidak ada mujizat, tidak ada tanda-tanda, sudah dikasih kunci tetapi tidak berani, tidak ada keberanian, engkau gak iya, engkau gak ora. Lah demikian juga untuk mewujudkan karya Roh Kudus yang namanya nubuat itu, kita itu berjuang, kita perlu bergumul untuk melahirkan nubuat itu, Bapak Ibu Tuhan, sehingga muncul penubuat-penubuat. Itu pergumulan kita tuh berat. Ya, pergumulan kita tuh berat. Kalau tadi Bu Sondang itu dibawa, saya suruh dibawa ke
rumah sakit yang deket-deket kelihatannya kan di Pakem itu ada Bethesda. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu kita salah sama masyarakat, sama keluarga. Lah dulu waktu di pinggir emperan itu terjadi juga demikian. Tapi dikerok itu begini dan sebagainya, sudah mau suruh bawa ke Ludiro. Nah, ternyata bernubuat. Nah sekarang nubuat sudah bisa semuanya. Sekarang karunia yang ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh. Ini memang menakutkan. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, itu merupakan bagian dari 9 pekerjaan Roh Kudus. Ya tidak semuanya mendapatkan karunia seperti itu karena menakutkan. Bapak yang kasih Tuhan, siapa tidak takut dikatakan saya mlebu mau Lucifer loh. Kan saudara tentu takut, marah. Padahal betul. Bapak yang kasih Tuhan, saudara marah, saudara takut. Nah berarti tidak mengakui adanya bermacam-macam berbagai-bagai macam roh, membedakan bermacam-macam roh. Bapak yang kasih Tuhan, itu ada karunia itu. Sehingga pada zaman dulu orang Korintus, orang Tesalonika, orang Filipi, Efesus, ya orang-orang yang dilayani oleh Rasul Paulus itu bisa membedakan. Rasul Petrus bisa membedakan, oh ini nabi palsu. Petrus 2 itu kan bicara tentang nabi palsu. Suratan Yudas juga bicara tentang nabi palsu. Karena mereka apa? Bisa membedakan. Orang Korintus bisa mengatakan bahwa yang datang itu Lucifer, tapi dia menyerupakan dirinya seperti malaikat terang. Demikian juga pekerja-pekerjanya. Bapak Tuhan yang menjadi lawan daripada pelayanannya Rasul Paulus di Korintus. Berarti jemaat pada waktu itu bisa membedakan. Bapak ngasih Tuhan, padahal itu masih sekitar tahun 60-an. Ya. 2000 tahun kurang sedikit dari zaman kita. Nah, kita itu sudah masuk tahun 2025, masuk 2026. Kita masih takut dengan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nanti kalau kita masuk tahun 26, kita tidak punya bekal. Ya, kita tidak punya bekal, tidak punya pengertian, tidak punya pengalaman. Ya, tidak punya pengetahuan. Karena apa? Menolak didikan. Menolak didikan. Ada kan ayatnya, karena kamu menolak didikan, ya. Amsal itu kalau tidak keliru, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, tentunya untuk hamba Tuhan bisa jemaatnya itu mendapatkan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Itu berat pergumulannya, seperti orang melahirkan kelahiran historis. Untuk melahirkan hikmat, untuk melahirkan hikmat marifat, melahirkan kesembuhan, melahirkan mujizat, melahirkan karunia iman, melahirkan nubuat. Itu hamba Tuhan itu meregang nyawa, terengah-engah. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, tentunya semua hamba-hamba Tuhan di cabang-cabang juga harus dididik jemaatnya. Bapak yang kasih Tuhan, memohon karunia Roh Kudus untuk diberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jangan sampai di eman-eman nanti malah kejebak di jalan. Bapak yang kasih Tuhan, disayang-sayang malah orang ngerti apa-apa. Bapak yang kasih Tuhan, memang berat dan berat sekali. Bapak yang kasih Tuhan, apalagi naga itu sudah dilemparkan, bukan triliunan tentaranya tetapi biliunan. Itu beratnya berat, maha berat. Bapak yang kasih Tuhan, tetapi itu harus ada di tengah-tengah pembangunan tubuh Kristus. Ya, itu harus ada. Bapak yang kasih Tuhan. Dan kalau jemaat saudara itu bernubuat yang keliru, saudara jangan langsung salahkan. Tetapi dikasih tahu itu yang masuk tuh ini. Lah kalau sudah dikasih tahu ya jangan marah. Jangan marah saudara. Saudara kan cuma wayang, saudara kan cuma manekin. Kita semuanya para penubuat itu kan cuma manekin, cuma wayang. Saudara mau dikasih baju gagrak Jogja, gagrak Solo, dikasih baju anak SD, SMA, anak SMP, atau dikasih dress gaun pengantin, manekin itu kan terserah. Yang punya toko mau dikasih baju apa, itu kalau manekin. Lah kalau wayang kan terserah dalangnya yang ditampilkan, mau buto ijo atau mau siapa, ya, cangik atau limbuk. Saudara kan tidak tahu cangik limbuk, ya. Nah, Bapak yang kasih Tuhan,
Itu terserah dalangnya. Dalang kita itu siapa? Kita kan tidak bisa mendalangi diri sendiri. Bisa enggak? Kita kan tidak bisa mendalangi diri sendiri. Ya, kalau di luar ada dalang kejahatan. Tetapi kita kan tidak bisa mendalangi jalan hidup kita. Bapak yang kasih Tuhan, itu Tuhan. Tuhan yang mengatur, itu Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena Roh Kudus itu tidak bisa ditolak. Ya, nanti kalau ditolak seperti kata Tuhan kepada Paulus Rasul, ya, jangan kamu menendang kusa. Menendang kusa itu artinya lembu itu mau diberangus tapi ditendang. Ya, waktu Rasul Paulus itu mau dipanggil Tuhan, tampaknya dia menolak. Jangan menendang kusa, Bapak yang kasih Tuhan. Nah, sebab itu kita masih hidup 3,5 tahun sampai pengangkatan. Dan di luar itu sangat banyak biliunan penyesat. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini membuat kita semuanya bisa paham. Sebagai ayat terakhir, kita baca 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai 5. Lupa kalau mati. Mari Pak Rusman. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, terima kasih. Semua orang yang mengasihi Allah, itu tandanya mentaati firman-Nya. Dan Tuhan katakan firman-Nya itu tidak berat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajar dalam apa? Tuhan Yesus pikul salib. Ya, sekalipun badannya sudah rusak, dia pikul salib. Bapak kasih Tuhan. Kemudian dipaksanya, ya, Simon Kireni itu untuk membantu pikul salib. Dan saudara, saya kasih tahu, Tuhan Yesus itu banyak pelayanan di Afrika. Ya, Tuhan Yesus itu banyak pelayanan di Afrika. Karena apa? Jasanya Simon Kireni. Itu 2000 tahun masih diingat sama Tuhan. Sehingga bangsanya Simon Kireni itu ya dilayani Tuhan secara khusus. Karena membantu dengan dipaksa untuk membantu pikul salib. Ketika Tuhan itu sudah berkali-kali jatuh, pundaknya sudah lecet. Kemudian Bapak yang kasih Tuhan, dia masih pakai jubah ya. Kemudian semua bagian dalamnya, organ dalamnya itu sudah kelihatan. Itu dibantu Simon Kireni untuk pikul salib. Sehingga Tuhan itu banyak melawat bangsanya Simon Kireni daerah Afrika itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan itu Allah yang maha membalas, maha berterima kasih. Sedikit kita berbuat, memberikan secangkir air untuk hamba Tuhan, maka dia akan dibalas bukan secangkir air, tetapi seperti berkatnya hamba Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi barang siapa mengasihi Tuhan, buktinya adalah mentaati firman. Ya, di dalam orang itu yang taat firman, kasih Tuhan sudah sempurna. Tadi sudah saya katakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6 itu. Jadi kalau kita tuh mau menyempurnakan kasih kita, ya kita taat kepada firman. Kalau firman Tuhan katakan jangan menghakimi hamba Tuhan, itu bukan hambamu, tuannya nanti akan ngurus. Bapak kasih Tuhan. Dan tuannya itu akan membuat hamba Tuhan yang disia-siakan itu terus berdiri. Kiranya berkat ini ya bagi hamba-hamba Tuhan, ya, bahwa kita akan dijaga Tuhan untuk terus berdiri. Sekalipun janda seperti Bu Sari ini, tidak boleh jemaat Sapatus itu menghakimi. Khotbah kayak ontimot, dia jelas bukan. Ya, saudara tidak boleh menghakimi. Kalau sudah menghakimi, saudara akan dihakimi sama Tuhan. Tuanmu akan menjadi banyak, tetapi hamba Tuhan itu akan dijaga Tuhan terus berdiri. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya, semua hamba Tuhan, Bapak Yunus Menoh melayani di Rote, ya, sudah pikul salib berat-berat, ya, jemaat menghakimi. Tuhan membela Bapak, ya, dijaga untuk terus berdiri. Siapapun hamba Tuhan di sini, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita itu melayani Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan Yesus Kristus.
Jemaat itu adalah anak-anaknya Tuhan. Ya memang anak-anak raja itu kadang-kadang sio-sio sama bature. Ya toh. Namanya anak-anak raja itu sio-sio, sudah ngerti toh sio-sio. Napa Pak Dinek sio-sio niku? Napa? Sewenang-wenang ya. Ya, sewenang-wenang terhadap hambanya raja. Saudara kan anak raja. Kita kan cuma hambanya Tuhan, hambanya raja tersebut. Kalau saudara sio-sio sewenang-wenang sama hamba Tuhan, Bapak Tuhan, sekalipun anak dicambuk seperti Israel itu, dia anak terpilih, ya umat pilihan. Tetapi ketika dia tuh sewenang-wenang terhadap Tuhan Yesus Kristus, dihukum, ya tahun 70 Masehi, dihancurkan, kemudian disebar di seluruh muka bumi. Baru tahun 48 boleh balik. Bapak ingat Tuhan, waktu mau diselamatkan saja prosesnya berat. Suratan Kitab Zakaria mengatakan berat, yang 2/3 nanti akan binasa, yang 1/3-nya nanti akan dimurnikan di dalam api. Bapak Ibu sengas Tuhan, kalau kita ini hamba Tuhan tidak dibela Tuhan, siapa yang membela kita? Ya, siapa yang membela kita? Jemaat nyerang terus, pengerja nyerang terus, Tuhan sedang nyerang terus. Siapa yang bela hamba Tuhan? Ya bisanya cuma nangis. Ya, Gusti Allah, nyuwun pangapunten, kula niki hamba Tuhan kok bodoh banget toh. Gusti Allah, nyuwun pangapunten, kula niki hamba Tuhan terlalu bodoh. Ya, goblok banget. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Bapak Ibu Tuhan, kalau saudara tidak berdamaian, selama memasuki tahun 26 nanti akan sulit. Saudara jemaat dari luar kota, berdamaian sama gembalamu masing-masing kalau sudah ada unek-unek yang tidak bagus. Jemaat yang dari Bali, jemaat yang dari Kupang, ya mungkin ngerasa Ibu Sondang sama Pak Rusman, kan bolak-balik tekong entek ke sego. Ya itu kalau orang Jawa ngerasani ya. Tapi mungkin tidak begitu Pak, kalau Ibu ini hatinya baik banget. Ya 10 tahun lebih mengikuti kitab Wahyu. Demikian juga kalau jemaat Wates ada ganjelan sama gembalanya. Ya, jemaat Bekasi, jemaat Purwonegoro, Bapak Ibu, jemaat Jogja, kalau ada ganjelan sama gembalanya. Kalau sudah tidak menyelesaikan, saya minta ini bukan saya. Kalau sudah tidak menyelesaikan, berat memasuki tahun 26. Saya akan kesandung-sandung sama naga, saya akan kesandung-sandung sama nabi palsu, saya akan kesandung-sandung sama antikris. Kita hamba Tuhan, bukan hamba saudara. Kita mengabdi kepada Tuhan dengan segala kesengsaraan setiap hari, bukan untuk dihakimi oleh saudara, bukan untuk dihakimi oleh saudara. Pak De, saya tegas, itu bukan saya ya. Pak De harus tahu lagian saya, ya. Karena kalau tidak, batas tahun 2025 itu tidak bisa kita lewati. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Sebab itu, sebelum masuk perjamuan suci, mari kita akan berdoa. Kiranya saudara diurapi Roh Kudus. Sudah berikan roh yang rendah hati, sudah diberikan roh yang menyadari, sudah diberikan roh untuk menundukkan diri, sudah diberikan roh untuk mengalami penyucian dan pendamaian. Karena kemarin kita dituduh Lucifer habis-habisan. Aku tahu apa yang ada dalam hatimu. Aku tahu apa yang ada di balik pintu rumahmu. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, semuanya itu didengar sama Lucifer. Kalau sudah tidak menyelesaikan, nanti pendakwa yang tadinya turun surga bumi mendakwa di surga, dia akan langsung mendakwa di bumi. Kalau saudara didakwa di bumi, berarti kita nanti akan menjadi tersangka, terdakwa di hadapan Lucifer, dan bisa nanti di hadapan sesama, di hadapan hukum negara ini. Bapak kasih Tuhan. Sebab itu kita akan pujikan satu pujian. Hanya debulah aku